Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Hamidah dengan NIM 2413300017724, kelas 2 SDL 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang landasan ilmu pendidikan. Yang pertama, landasan filsafat dalam pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis dalam pendidikan. Dan yang terakhir, landasan sosiologis dalam pendidikan. Sebelum memulai dengan topik yang pertama, pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi ini mencakup kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum, pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah formal, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Ini adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mendewasakan manusia, membimbing pertumbuhan individu secara jasmani, rohani, intelektual, dan moral, sehingga mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu memiliki landasan yang kokoh, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, maupun historis. Landasan-landasan ini tidak hanya memberikan pijakan teoritis bagi praktik pendidikan, tetapi juga mengarahkan tujuan, metode, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Memahami landasan ini esensial bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan individu serta masyarakat. Tanpa landasan yang jelas, praktik pendidikan dapat menjadi tidak terarah dan kurang memiliki dampak yang signifikan. Secara filosofis, pendidikan berlandaskan pada pandangan tentang hakikat manusia, pengetahuan, nilai, dan masyarakat ideal. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme memberikan perspektif yang berbeda tentang tujuan pendidikan. Idealisme mungkin menekankan pengembangan moral dan spiritual. Realisme fokus pada pengetahuan objektif, pragmatisme pada pengalaman dan pemecahan masalah. Sementara eksistensialisme pada kebebasan individu dan pencarian makna. Landasan filosofis ini membantu merumuskan kurikulum, metode pengajaran, dan etika profesi pendidik. Landasan sosiologis menyoroti peran pendidikan dalam konteks masyarakat. Pendidikan tidak hanya membentuk individu tetapi juga merefleksikan dan membentuk struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Teori-teori sosiologi pendidikan membahas bagaimana pendidikan berkontribusi pada sosialisasi, mobilitas sosial, reproduksi ketimpangan, atau bahkan perubahan sosial. Memahami landasan ini membantu merancang pendidikan yang inklusif, responsif terhadap keberagaman budaya, dan mampu mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang dinamis. Dari segi psikologis, pendidikan didasarkan pada pemahaman tentang perkembangan dan belajar manusia. Psikologi pendidikan mengkaji bagaimana individu belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, motivasi, kognisi, emosi, dan perbedaan individu. Teori-teori seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme memberikan kerangka kerja untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif, menilai kemajuan peserta didik, dan mengatasi kesulitan belajar. Landasan psikologis memastikan bahwa praktik pendidikan selaras dengan cara kerja pikiran dan emosi peserta didik. Terakhir, landasan historis memberikan pemahaman tentang evolusi praktik dan pemikiran pendidikan dari masa ke masa. Dengan meninjau sejarah pendidikan, kita dapat melihat bagaimana teori dan praktik telah berkembang, tantangan yang pernah dihadapi, serta keberhasilan dan kegagalan yang telah terjadi. Mempelajari sejarah pendidikan dari pengalaman masa lalu, menghindari kesalahan yang sama, dan mengidentifikasi tren serta inovasi yang relevan untuk masa depan. Dengan demikian, landasan historis tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menjadi panduan untuk pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Yang pertama, landasan filsafat.
Landasan filsafat dalam pendidikan adalah sebuah kompas arah. Filsafat merupakan landasan fundamental bagi seluruh bangunan pendidikan, bertindak sebagai kompas yang mengarahkan tujuan, nilai, dan metode dalam proses pembelajaran. Tanpa pijakan filosofis yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan makna. Beresiko menjadi sekedar transfer informasi tanpa pengembangan karakter dan pemahaman mendalam. Landasan ini memungkinkan kita untuk bertanya tentang hakikat pengetahuan, tujuan hidup, serta peran individu dalam masyarakat, yang semuanya secara inheren mempengaruhi bagaimana kita merancang dan melaksanakan pendidikan. Idealisme mengembangkan pikiran dan moral. Salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh adalah idealisme. Idealisme memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat spiritual dan mental, bukan material. Dalam pendidikan idealis, penekanan diberikan pada pengembangan pikiran, moral, dan spiritual peserta didik. Tujuannya adalah membantu individu mencapai kebenaran universal dan nilai-nilai abadi, seringkali melalui studi subjek-subjek klasik seperti filsafat, sastra, dan seni. Contohnya, sebuah sekolah yang menganut idealisme mungkin akan menempatkan penekanan kuat pada diskusi moral, pelajaran etika, dan apresiasi seni klasik untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa serta mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam tentang makna hidup dan nilai-nilai luhur. Realisme, pengetahuan objektif dan logika. Berlawanan dengan idealisme, realisme berpendapat bahwa realitas adalah secara independen dari pikiran manusia. Fokus utamanya adalah pada perolehan pengetahuan objektif tentang dunia dan pengembangan penalaran logis. Kurikulum didasarkan pada disiplin ilmu yang terbukti dan terorganisir seperti sains, matematika, sejarah dengan penekanan pada penalaran logis dan observasi empiris. Pramaktimisme, belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Pramaktimisme menawarkan perspektif yang berbeda, menekankan pengalaman, pemecahan masalah, dan relevansi praktis. Bagi pragmatis, pengetahuan bersifat instrumental dan kebenaran dinilai dari kegunaannya dalam memecahkan masalah kehidupan nyata. Pendidikan pragmatis berpusat pada peserta didik, mendorong mereka untuk belajar melalui aksi, eksperimen, dan kolaborasi. Contohnya, sebuah proyek belajar di sekolah pragmatis bisa berupa siswa yang merancang dan membangun kebun komunitas. Melalui proyek ini, mereka tidak hanya belajar tentang botani, tetapi juga tentang kerja tim, perencanaan, pemecahan masalah saat menghadapi tantangan, misalnya hama dan dampak sosial dari usaha mereka. Eksistensialisme, kebebasan, dan pencarian makna diri. Selanjutnya, eksistensialisme membawa dimensi personal yang kuat ke dalam pendidikan. Aliran ini menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. Pendidikan eksistensialis berfokus pada pengembangan kesadaran diri, potensitas, dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan-pilihan yang bermakna. Tidak ada kurikulum yang kaku. Sebaliknya, penekanan diberikan pada eksplorasi diri, seni, sastra, dan dialog filosofis. Contohnya, dalam kelas sastra yang berlandaskan eksistensialisme, siswa mungkin akan diminta menganalisis sebuah novel, tidak hanya dari segi plot atau karakter, tetapi juga bagaimana cerita tersebut mencerminkan tema-tema seperti kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, dan pencarian makna pribadi, mendorong mereka untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka sendiri. Integrasi filosofis untuk pendidikan holistik. Dengan pemahaman landasan filosofis ini, para pendidik dapat membuat pilihan yang lebih terinformasi mengenai tujuan pembelajaran, isi kurikulum, dan strategi pengajaran. Setiap aliran filsafat menawarkan lensa unik untuk melihat dan membentuk praktik pendidikan, dan seringkali pendekatan yang efektif mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai filosofi untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan responsif.
Pemikiran filosofis yang mendalam terus menjadi krusial dalam menavigasi kompleksitas pendidikan di era modern, membantu kita untuk terus mengembangkan sistem yang relevan dan bermakna. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan pilar penting dalam pendidikan yang menyediakan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu belajar, berpikir, merasakan, dan berperilaku. Pengetahuan ini esensial bagi pendidik untuk merancang lingkungan belajar yang efektif, memilih metode pengajaran yang sesuai, dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Psikologi pendidikan membantu kita memahami proses kognitif, emosi, motivasi, serta perbedaan individual yang semuanya berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Tanpa landasan ini, praktik pendidikan bisa jadi tidak efisien dan tidak responsif terhadap perkembangan alami peserta didik. Salah satu kontribusi utama psikologi adalah teori perkembangan anak dan remaja. Tokoh seperti Jean Piaget dengan teori perkembangan kognitivisnya atau Erik Erikson dengan teori perkembangan psikososialnya memberikan kerangka kerja untuk memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Misalnya, menurut Piaget, anak usia sekolah dasar 7 hingga 11 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai berpikir logis tentang objek dan peristiwa nyata. Contohnya, seorang guru matematika akan menggunakan benda konkret seperti balok atau kelereng untuk menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan, dibandingkan dengan langsung mengenalkan rumus abstrak. Karena sesuai dengan tahap kognitif anak, teori belajar merupakan inti dari landasan psikologis pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis dalam pendidikan. Pendidikan sebagai agen sosial. Landasan sosiologis dalam pendidikan menyoroti peran krusial pendidikan dalam konteks masyarakat. Pendidikan tidak hanya membentuk individu, tetapi juga secara timbal balik dipengaruhi oleh struktur, nilai, norma, dan dinamika sosial. Memahami landasan ini esensial untuk merancang sistem pendidikan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan individu, tetapi juga mampu berkontribusi pada kemajuan dan kohesi sosial. Ilmu sosiologi pendidikan mengkaji bagaimana institusi pendidikan berinteraksi dengan masyarakat, serta bagaimana proses pendidikan mereproduksi atau bahkan mengubah struktur sosial. Sosialisasi membentuk individu yang berfungsi di masyarakat. Salah satu fungsi utama pendidikan dari perspektif sosiologis adalah sosialisasi. Pendidikan, baik formal maupun informal, merupakan agen penting dalam menanamkan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan keterampilan yang diperlukan individu untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat. Proses ini memastikan kelangsungan budaya dan stabilitas sosial dari generasi ke generasi. Contohnya, di sekolah dasar, selain mata pelajaran akademik, siswa diajarkan tentang pentingnya antri, berbagi, menghormati guru dan teman, serta bekerja sama dalam kelompok. Ini adalah bentuk sosialisasi nilai-nilai sosial yang akan membantu mereka berintegrasi dengan baik di masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.